warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ragu Hydra 2 yang beranggotakan 1. Abdul Asyok Sudrajat dari kelas 8A, 2. Imradit Nur Ahmad dari kelas 7F, 3. Walia Tamimi dari kelas 7F, 4. Rahman Haikal dari 7A, 5. Nama Fransa Laisa Dafiansa kelas 7F, 6. Jizalila Lantawahiri dari kelas 7A, 7. Rahmat Fadila dari kelas 7F, 9. Damar Banyulangit dari 7A, 9. Kevin Khan Haryanda dari 7B, 10. Muhammad Nasir Lantar dari kelas 8G, 11. Muhammad Ikram dari kelas 7F. pita. Peta pita disebut peta pita karena kertas yang dipergunakan digulung seperti pita mesin titik. Lihat gambar di bawah ini. Tetapi umumnya dalam setiap perlombaan pramuka, kita cukup membuatnya pada kertas biasa. Bagaimana cara membuat peta pita? Yang pertama-tama adalah membuat gulungan kertas seperti gambar di samping. Kita dapat menggunakan batang sapu lidi yang agak besar atau sumpit mie. Jika perjalanan yang dibuat peta cukup jauh, kertas dibutuhkan agak panjang. Uraian yang panjang lebar tidak kita perlukan, tapi yang diharapkan adalah peta yang terbukti kebenarannya dengan hasil pengamatan yang cermat terhadap keadaan sekelilingnya dan mencurahkan perhatian kita pada hal-hal penting dan berguna selama perjalanan kita. Di daerah tersebut kita dapat mempergunakan peta tersebut untuk bahan perbandingan. Apa saja hal yang penting dan berguna itu? Misalnya, 1. Gapura desa, 2. Bangunan bersejarah, 3. Puing runtuhan atau situs purbakala, 4. Gerbang desa, 5. Kecamatan, 6. Puskesmas, 7. Kantor pos, dan sebagainya. Tetapi ingat, tidak boleh mencantumkan hal-hal yang bersifat sementara, misal sekawan ternak, pedagang kaki lima, gerobak dorong, mobil parkir, dan sebagainya. Laporan peta pita. Pada halaman pertama kertas laporan, cantumkan 1. Kepada siapa laporan ditujukan. 2. Siapa yang membuat laporan. Identitas yang lengkap. 3. Keterangan atau data laporan seperti tanggal pembuatan, cuaca, tempat, dan sebagainya. Buat peta pita dengan satu halaman dibagi menjadi 7 ruang atau kolom. Untuk A, kolom 1, nomor. B, kelompok. Kolom kedua, waktu perjalanan. C, kelompok ketiga, laporan perjalanan dari bawah. Kolom keempat, jarak yang ditempuh dalam meter. Kolom kelima, jurusan 3 angka atau kompas. Gambar peta pita untuk bagian sisi kiri dan kanan jalan. Kolom 7, menulis keterangan. Menulis laporan dibuat dari bawah ke atas. 2. Setiap berbelok kita membuat garis pembatas sebagai tanda kita berubah atau berganti arah. 3. Gambar-gambar tanda-tanda medan diambil dari tanda-tanda peta fotografir. Membaca peta. 5. Jika ada hal-hal penting bangunan bersejarah yang menarik, kita dapat menggambarnya di dalam kertas, khususnya halaman lain. 6. Menghitung jarak dapat menggunakan tongkat atau langkah kaki atau taksiran kita. Peta pita ada di gambar samping berikut. Dari contoh tersebut, kita dapat membuat laporan sendi serta buatlah berulang kali sehingga menjadi terbiasa. Simbol atau gambar-gambar yang melambangkan kondisi atau situasi medan dalam sebuah peta. Tanda medan ini digunakan dalam berbagai kegiatan mapping seperti peta perjalanan dan peta pita seperti petunjuk keadaan di kanan dan kiri jalan. Tanda medan 1. Masjid, 2. Gereja, 3. Pura, 4. Wihara, 5. Sekolah atau bangunan pemerintahan, 8. Bangunan rumah atau kuburan Islam, kuburan gereja, kuburan Cina, ladang, sawah, hutan, pohon jati, pohon kelapa. Pohon bambu, padang rumput, semak-semak, tenda atau kemah, rumah sakit atau puskesmas,
lapangan terbang atau bandara, pelabuhan laut, stasiun bus atau terminal, stasiun kereta, jalan, jembatan, rel atau jalan kereta api, sungai, rawa-rawa, danau, waduk atau kolam, sumur air, sumber mata air. Sekian penjelasan tentang peta pita dan tanda medan dari Regu Hydra 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.